Puji Tuhan, malam ini kita boleh lagi ambil waktu berdoa, karena doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pengiringan orang beriman kepada Tuhan. Kita membutuhkan doa, karena doa merupakan napas kekristenan. Doa itu membawa manusia memperoleh satu kekuatan dan kemenangan. Kita akan lihat apa yang Alkitab katakan sehubungan pentingnya pengaruh doa dalam kehidupan orang beriman. Ada banyak, seringkali Tuhan izinkan masalah, persoalan datang kita temui dalam perjalanan hidup supaya kita mau belajar mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Ya, saya bacakan satu ayat dari Yesaya 26 ayat yang ke-16. Yesaya 26 ayat yang ke-16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Kata lain daripada ini adalah, ya Tuhan, dalam masalah mereka agar mencari Engkau. Ketika ajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Nah, sering Tuhan izinkan dalam perjalanan orang beriman, pengiringannya, itu Tuhan izinkan menemui berbagai persoalan silih berganti, mungkin dari satu masalah ke masalah yang lain, karena di situ Tuhan punya rencana untuk mendidik kita supaya kita menjadi dewasa. Sebetulnya persoalan itu datang itu untuk mendewasakan kita, ya. Kita belajar, di sana kita dapat mengatasi, di sana kita boleh mengambil suatu kesimpulan, ya. Nah, itu pentingnya doa. Nah, sore ini kita melihat apa yang Alkitab katakan. Ada banyak hal sekeliling kita Tuhan izinkan kita temui, ya, supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu kita melekat, ya, nempel dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan kelima kita melihat di situ betapa pentingnya kita terus melekat bersama Tuhan, ya, nempel terus. Dan ayat itu katakan selanjutnya bahwa tanpa aku, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Fakta banyak menunjukkan hal ini bahwa kita butuh Tuhan, ya, kita perlu Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan, saudara-saudara, sekeliling kita banyak contoh dan peristiwa. Kalau HP saja perhatikan, ya. Nah, HP sekarang bukan lagi masalah barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai anak-anak juga butuh. Apalagi dengan adanya sekarang pendidikan online, ya, semua membutuhkan HP. Nah, HP kalau sering dipakai, maka kita lihat HP itu akan terus drop. Strumnya habis. Tetapi begitu kita melihat HP itu sudah mulai berkurang, maka dia dimasukkan lagi ke aliran listrik itu, dan HP itu akan menyerap listrik, terus diserap sampai pada batas full, sehingga setelah penuh maka dia dapat dipergunakan
seturut kebutuhan kita, ya. Nah, kenapa? HP itu menyerap listrik sampai full, maka dia dapat berguna. Begitu pula kita, ya. Kita butuh Tuhan. Setelah kita aktivitas apa saja, banyak persoalan, di situ Tuhan minta supaya kita terus dalam kondisi standby penuh, ya. Selalu didapati penuh, supaya kita dapat jadi jawaban dalam setiap persoalan, dalam keadaan apa saja, masalah apa saja. Karena manusia membutuhkan jawaban, khususnya di akhir zaman ini, ya. Nah, dan dalam contoh-contoh firman Tuhan dapat kita lihat manusia itu membutuhkan Tuhan, ya. Bukan hanya dalam kondisi yaitu terdesak baru manusia butuh Tuhan, tapi dalam segala keadaan, suka duka, ya, siang malam, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita butuh Tuhan. Siapa menyangka, siapa menduga memasuki tahun 2020 lalu awal ada gangguan virus corona yang sudah mulai masuk, mulai dari negara RT di Wuhan sampai kemudian sekarang sudah menyebar ke berbagai negara. Sudah lebih kira-kira 215 negara terpapar kena virus ini. Dan di sana kita lihat bahwa manusia dengan satu gangguan virus saja itu sudah cukup menguras kekuatan, energi, kebutuhan hidup, biaya hidup, ya, waktu, jam kerja, sampai menyita baik segala persoalan, ya. Sehingga masalah keuangan juga kena dampak daripada COVID-19 ini. Jadi kita melihat di sini betapa hanya kena masalah kecil saja yang namanya virus, manusia sudah tidak berdaya, ya. Banyak manusia mengalami dampaknya kemudian meninggal. Hampir di tiap rumah tangga, di tiap bagian keluarga rumah tangga di seluruh dunia ini mengalami dampak ini. Tangisan yang terjadi, perpisahan yang terjadi, kekecewaan yang terjadi, hanya karena yang namanya virus. Banyak hal yang akan kita temui nanti lebih berat, mungkin juga lebih parah. Karena itu kita mau dilatih, dipersiapkan agar begitu kita berhadapan dengan perkara yang besar, kita tidak terkejut lagi. Kita sudah mampu, kita sudah terampil mengatasi, melewati dan menghadapi. Itu rencana Tuhan bagi hidup kita. Pada sore ini juga kita lihat bagaimana Raja Belsasar, saman daripada Daniel, sempat Tuhan perhatikan hidupnya. Dia merasa karena raja tidak perlu Tuhan, karena dia merasa berkuasa. Tapi begitu Tuhan melihat kehidupannya, didapati terlalu ringan dan dangkal. Waktunya, hidupnya, keberadaannya itu lebih berat, lebih cenderung kepada dunia daripada Tuhan. Akhirnya setelah diberi peringatan, tidak sampai beberapa minggu, paginya dia kena gangguan, musuh datang dan dia meninggal. Waktu untuk dia perbaikan, waktu untuk pemberesan dan penyelesaian itu sangat sempit dan sedikit. Kita juga butuh pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita didapati, kita anggap kita masih senang-senang, ternyata bahaya sudah di depan perjalanan kita.
Kita perlu cari Tuhan lebih dari waktu yang telah lewat. Dalam peristiwa pokok anggur, Tuhan katakan, tanpa aku, tanpa Tuhan, kita itu tidak ada nilai dan harganya. Tidak ada gunanya. Kita kecil. Ya. Kita yaitu tidak berarti. Tapi dengan adanya kemurahan Allah ini, Dia ingin membawa kita supaya kita itu boleh berharga, boleh berguna, ya, berfaedah khususnya di akhir zaman ini. Waktunya buat kita dengan Tuhan adalah sangat sempit dan sedikit, ya. Kita sudah berada di akhir zaman. Banyak tanda-tanda menunjukkan bahwa kegenapan firman Allah itu akan segera jadi kenyataan. Nah itu biar kita persiapkan diri, jangan sampai kita mengalami satu kerugian. Karena waktu itu kita lewati dengan sia-sia tanpa berbuat apa-apa bagi Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak membedakan antara anak darah pandai atau bodoh. Tapi terjadinya bodoh dan pandai itu karena kita yang tidak meresponi kebenaran Tuhan. Dalam kitab Efesus dikatakan, hendaklah jangan kamu menjadi bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Dari sana kita lihat kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita jadi seperti 5 anak darah yang bodoh itu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, Tuhan tidak menilik rupa orang. Ya, Tuhan sebetulnya sama mengasihi, semua sama diperingatkan, semua sama berada dalam posisi, semua tertidur, semua mengantuk, ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita didapati tidak meremehkan 5 anak darah yang bodoh karena dia meremehkan, kurang menghargai firman Allah, ya. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, kalau kita memandang rendah akan firman Tuhan, engkau akan mati. Ya, betapa bahayanya. Kita sering tanpa sadar kita anggap tidak apa-apa, tapi dapat menimbulkan apa-apa. Kerugian besar ada di depan kita. Kita gereja di sini mengadakan doa berantai. Ya. Kenapa? Karena kita menyadari kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kuklak binasa. Tanpa Tuhan hidup kita ini tidak ada gunanya. Tidak berharga dan tidak berguna. Tetapi Tuhan ingin hidup yang sesaat ini, hidup yang kelihatannya sederhana ini, itu biar kita pakai seefisien mungkin boleh jadi berkat. Kata-kata daripada pemazmur dikatakan, saudara-saudara, bagaimana Tuhan mau pakai sampai manusia lanjut usia itu masih boleh berbuah lebat dan berguna di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak pernah meremehkan orang lanjut usia. Bahkan dalam Yesaya dikatakan sampai rambut putih pun Tuhan masih tetap mau menggendong. Ya, artinya Tuhan masih tetap membutuhkan kita. Bukan berarti kalau orang sudah tua lanjut usia itu tidak berguna. Di hadapan Tuhan hidup masih berguna. Ya, bahkan pemazmur mengatakan, ya, orang yang tertanam di rumah Tuhan itu berbuah sampai yaitu lanjut, ya, akan berguna bagi banyak jiwa. Dan Tuhan ingin pakai kita, ya, di dalam firman Allah supaya kita boleh memperoleh suatu hasil yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, di dekat kita, ya. Nah,
Dan firman Allah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan lebih lanjut ya. Hidup ini perlu kita perhatikan. Contoh lagi yang dapat kita lihat dalam kitab yaitu Ulangan pasal 10. Di sana ada kita perhatikan mengenai api yang lain. Nadab dan Abihu pasal 10 Ulangan. Di sana kita lihat bahwa Nadab dan Abihu itu datang kepada Tuhan pakai api yang lain. Ya. Di dalam firman Allah kita lihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan satu cara untuk masuk itu dengan yang sudah diatur oleh Harun sebagai bapaknya ya terhadap anak-anaknya ini. Tapi karena mungkin dianggap itu kuno, itu kolot ya. Saya generasi baru, dia pakai api yang lain. Cara yang lain, jalan yang lain, jalan yang dulu bapak ayahnya tunjukkan. Dianggap kuno, kolot, tidak berguna. Sekarang zaman baru. Dan apa jadi Alkitab katakan, maka Nadab dan Abihu itu meninggal. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita juga tidak dapat pakai cara kita sendiri. Ya, atau dengan kata lain pakai api yang lain. Emosi kita, ya, cara-cara kita, ya, kekuatan daging ini, keinginan kita, ya, itu kelihatannya berguna, kelihatannya berharga. Tapi itu api yang lain. Kalau itu kita biarkan, itu akan merugikan. Nadab dan Abihu belum sampai lama dia sudah terkapar, dia meninggal. Kenapa? Di dalam pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan tidak menghendaki api yang lain, emosi kita, ada kalanya emosi ini turut mempengaruhi hidup kita. Ya, saudara-saudara, tindakan kita akan terpengaruh. Ya, cara berpikir kita akan tercemar karena emosi ini tadi turut pegang peranan, mempengaruhi cara berpikir kita, tindakan kita, perjalanan kita, ya, pekerjaan kita. Nah, itu gambaran seperti api yang lain. Tetapi Tuhan ingin membawa kita bukan memakai metode cara pandangan penilaian kita, tapi pakai cara firman Allah. Sekalipun kelihatannya firman Tuhan itu yaitu perkara yang berbeda, tapi Tuhan ingin pakai tunjukkan bahwa di dalam Tuhan ada perkara yang indah, dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Dan kemudian saudara-saudara, kita lihat dalam masa-masa itu Tuhan berikan satu cara yang benar ya, sehingga dari sana kemudian Nadab dan Abihu ini setelah itu dia berada di luar, langsung ditarik keluar dari tempat yaitu peribadatan itu. Tuhan juga demikian. Kalau kita mau pakai cara kita, pandangan kita, penilaian kita, jalan pikiran kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Penilaian kita baik, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada kalanya Alkitab katakan seperti tingginya langit dan bumi, demikian jauhnya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga akibat itulah terjadi beda pandang. Ya, beda penilaian otomatis. Ya. Dan kalau kita lihat sebentar lalu, contoh lagi kita lihat dalam perjanjian baru, pakai cara yang lain. Yaitu Ananias dan Safira. Ananias kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 5. Ananias dan Safira datang seperti satu show. Ya. Dia ingin diketahui, dia ingin nanti dipuji. Ya. Dari rumah dia sudah berunding, dari rumah dia punya niat kesepakatan, sepakat dengan istrinya. Sehingga akibat daripada sepakat sehati tapi yang tidak berkenan, dua-dua jadi korban. Ya,
Nah, dalam setiap apa yang kita kerjakan di tengah pekerjaan Tuhan, ya, baik entah itu kita mau belajar memberi, kita belajar melayani, kita belajar ambil bagian di tengah pekerjaan Tuhan, ya. Kalau kita hati ini sudah mulai tidak beres, izinkan Roh Allah menyelidiki dulu. Kita bawa dalam terang kebenaran Tuhan, apakah ini sesuai dengan cara Tuhan. Ya, ada kalanya Tuhan ingin supaya kita beres di hadapan Tuhan, supaya kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan, agar melalui keberadaan kita nama Tuhan tidak terbawa-bawa, nama Tuhan tidak dicemarkan, nama Tuhan tidak dipermalukan, nama Tuhan tidak dikecam karena tindakan orang beriman. Dan disitulah kita lihat waktu itu Ananias, dia sepakat, tapi dalam perkara yang salah. Jangan sampai kita didapati juga sehati, ya, kompak, bekerja sama, tapi dengan cara yang salah di hadapan Tuhan. Ya, tapi biar Tuhan benahi kita supaya kita didapati benar di hadapan Tuhan, ya. Dan itu yang Tuhan ingin supaya kita nempel, melekat. Kalau kita lihat satu hal, ya, tanaman, pokok anggur yang tadi kita telah lihat, pokok anggur itu kalau anggur tidak melekat nempel, putus mungkin hanya sesaat, itu akan jadi cepat kering, akan terpisah, ya. Nah, bagaimana supaya pokok anggur ini dapat terus berbuah lebat, boleh terus subur, boleh terus tetap hidup, maka tidak ada satupun yang yaitu lepas atau putus, ya, tapi dia harus terus didapati nempel. Nah, kalau dia nempel terus melekat, ya, kecuali angin datang, masalah datang, itu dia dapat juga patah, ya. Tapi kalau selama dia nempel, itu kekuatan itu ada, ya, kemampuan untuk bertahan itu ada, kekuatan untuk hidup itu masih ada pada pokok akar-akar, yaitu carang-carang ini tadi. Tapi kalau dia mulai putus, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk hidup, kekuatan untuk terus menyerap, itu akan tidak lagi ada dalam hidup carang yang sudah mulai lepas, ya. Nah, Tuhan ingin juga kita sama, biar di hari-hari yang sudah gelap ini kita boleh didapati terus berguna, ya. Tuhan tidak pernah menilai siapa kita, ya, membeda-bedakan, oh ini Tuhan mau pakai, ini tidak, ya, atau oh saya orang sederhana, saya orang bodoh itu berpendidikan, saya orang desa, kecuali orang kota. Tuhan tidak pernah menilai sikon, ya, situasi, kondisi, latar belakang dan sebagainya. Tuhan tidak pernah menilai. Kalau Tuhan melihat latar belakang kita, gak ada yang laku di hadapan Tuhan. Siapa kita? Semua banyak kekurangan, kelemahannya, banyak kesalahannya, ya. Jadi latar belakang kita itu di hadapan Tuhan bukan masalah. Alkitab katakan sekalipun dosamu merah seperti karnisi, Tuhan dapat mampu jadikan putih seperti salju. Jadi buat Tuhan bukan masalah, ya. Bahkan Tuhan mau bawa dari kita yang mati, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 itu yang mati dijadikan hidup, dia sudah berpindah dari neraka ke jalan surga, ya. Nah, jadi hari-hari ini Tuhan juga ingin bawa kita berpindah tempat. Apapun yang terjadi, Tuhan memperhatikan kita, ya. Dan pada sore ini doa saudara itu pengaruhnya besar. Nempel terus, dekat, ikut sertakan Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tekanan atau tidak, terus ikut sertakan. Sebab
Dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar-besar, ya. Yang tertutup akan jadi terbuka, ya. Yang tersembunyi akan nyata dan Tuhan akan tunjukkan. Izinkan Tuhan menyelidiki, izinkan Tuhan untuk mengoreksi kita supaya kita boleh didapati benar di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan jadi kering dan mati. Tuhan tolong kita biar melalui renungan pada sore ini kita belajar memperhadapkan diri kita. Adakah di hari-hari ini hidup kita boleh dipersiapkan makin layak dan berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau kehidupan kita didapati masih banyak kekurangannya, mari ikut sertakan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita untuk melewati dan menghadapi semua persoalan. Dengan Tuhan kita akan menang. Puji bagi nama Tuhan. Biar melalui renungan ini kita koreksi diri kita, ya, sesuai tadi Yesaya 26. Ya Tuhan, dalam masalah atau kesesakan mereka akan mencari Engkau. Ketika ajaran, ya, artinya hal yang pahit mungkin untuk tubuh menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Nah, itu yang Tuhan minta supaya kita datang. Ya, Tuhan izinkan masa bukan karena Tuhan benci kita, bukan. Tapi Dia ingin mendidik supaya dari sana kita boleh memperoleh suatu kekuatan, kita boleh mengambil suatu faedah, ya. Anak yang menghadapi berbagai masalah kemudian dari sana dia dapat terampil mengatasi, akan menjadi anak yang berhasil, ya, berhasil dalam menghadapi perjalanan hidup, pendidikannya, masalah yang ada ditemui. Dari sana dia akan memperoleh faedah. Ya. Nah, ada kalanya Tuhan menguji itu untuk melihat kemampuan kita. Tuhan berkati saudara melalui renungan ini, dan mari kita mau ambil waktu berdoa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, waktu terbaik, kesempatan yang terindah. Kami boleh lagi belajar merendahkan diri. Berkati doa semalam dari umat Tuhan yang sudah ambil waktu bersekutu. Tuhan kenal beban hidup mereka, masalah hidup mereka, persoalan mereka, keberadaan pekerjaan Tuhan di sini juga Tuhan tahu. Bela umat-Mu semua. Sebab di balik kesukaran ada jalan keluar, dan Tuhan adalah sandaran kami di tengah kesukaran. Tuhan penolong kami yang setia. Memberkati firman-Mu Tuhan. Hanya dengan firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Hanya dengan firman-Mu kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.